Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaannya. Terima kasih juga untuk pengurus persekutuan doa di tempat ini, Pak Haiki, dan seluruh jajarannya yang mempercayakan saya juga untuk ambil bagian dalam melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Mari tidak berlama-lama saja kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Galatia 5 ayat yang ke-25 dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kitab Galatia 5 ayat 25 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di multimedia, saudara bisa menyimak sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dunia hari-hari ini ya, dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, bukan saja di Indonesia, tapi secara sporadis sudah terjadi di seluruh dunia, baik itu bencana alam, sakit penyakit, fluktuasi ekonomi, dengan lagi ramainya masalah Pertamax dan Pertalite. Dan saudara lihat yang luar biasa, eskalasi kejahatan yang luar biasa, di mana beberapa waktu yang lalu teman dekat saya waktu dia mau pulang ke Jembatan 5 dan dia dirampok, dibegal di tengah jalan, dibacok kepalanya, tapi untung dia pakai helm dan dia dirampas handphone 2 sama duit dalam tasnya, dan dia relakan tasnya daripada nanti dia dibacok. Jadi 2 motor, 1 nabrak, baru 1 dari belakang bacok. Jadi mereka tidak ambil lagi, saudara, langsung dibacok, saudara. Dan ini yang terjadi. Karena itu saya katakan bahwa fenomena dunia ini sudah menunjukkan kedatangan Tuhan ini sudah semakin hari semakin dekat. Amin. Karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Keselamatan saudara dan saya tidak dihitung dari berapa banyak dan seringnya kita beribadah, saudara. Saya mau katakan kepada saudara sejujurnya, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun saudara sudah menjadi orang percaya, dan saya percaya keselamatan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa saya tiap minggu ke gereja, tapi kalau kita tidak membangun motivasi yang benar dalam hal beribadah, hidup saudara akan statis. Saudara hanya melakukan ritual seremonial tiap minggu ke gereja, tapi saudara, hidup saudara tidak dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bahaya, saudara. Karena itu saya mau ingatkan saudara sebagai pelayan Tuhan bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus lebih fokus dengan Tuhan. Jangan berpikir saya sudah jadi orang Kristen, saya pasti diselamatkan. Belum tentu, saudara. Sebagai pendeta di hadapan saudara pun saya belum tentu bisa menjaminkan diri saya bisa selamat kalau hidup saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Keselamatan itu memang Tuhan berikan secara gratis, tetapi tidak murahan, saudara. Karena dia berikan kepada kita dengan kematian, dia pengorbanannya, dan dia kalahkan kematian itu dan dia berikan kepada saudara dan saya. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, minta maaf, sekalipun keselamatan adalah hak prerogatifnya Tuhan. Jangan merasa diri bahwa saya sudah jadi orang Kristen, tapi saudara tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi, pun saya khawatir saudara mudah disesatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini tentang hidup dipimpin oleh Roh. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita tahu semua sebagai orang percaya, Roh Kudus adalah salah satu hipostasis atau pribadi dari ketritunggalan Allah. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya tidak perlu jelaskan dengan Trinitas ya, saudara pasti tahu persis. Dan kita berbicara tentang satu pribadi ini, yaitu Roh Kudus. Dan betapa pentingnya kita membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah adikodrati atau kekuatan supranatural. Karena Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah. Amin.
kehidupan Allah Dia berikan kepada saudara dan saya sehingga kita hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita hidup bukan karena kita, tapi karena ada roh yang memberikan kehidupan kepada kita. Haleluya. Karena itu saya juga percaya ketika kita percaya bahwa Yesus Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kita sudah memiliki Roh Kudus. Tidak mungkin orang yang tanpa Roh Kudus mengakui Yesus Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Pasti ada Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga adalah sebuah pengakuan bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin dia mengakui Yesus Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen itu karena Roh Kudus yang membuat saudara percaya Yesus Tuhan. Ya, kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, apa katanya? Terkutuklah Yesus. Tidak mungkin yang orang di dalam dirinya memiliki Roh Kudus lalu mengutuk Yesus. Tidak mungkin. Amin. Selain ada roh yang lain dalam hidupnya yang dikenal dengan roh antikristus. Lalu kemudian dikatakan begini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, apa katanya? Selain oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang berbeda antara memiliki Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus, dua hal yang berbeda. Orang yang memiliki Roh Kudus dia pasti percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Tapi memiliki saja tidak cukup kalau tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sama dengan kalau saudara punya gelas, kalau saudara tuang gelas itu dengan air sampai batasnya, dia tidak mungkin tumpah. Belum penuh namanya. Tapi kalau saudara tuang terus, maka dia akan tumpah keluar. Nah, tumpah keluar itu yang kemudian dikenal dengan manifestasi, sehingga orang itu bisa berbahasa-bahasa yang berbeda. Amin. Jadi dua hal yang berbeda, yaitu memiliki Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu, saya percaya dia sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi yang terpenting adalah ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka ada manifestasi yang keluar dari perkataannya. Saya percaya bahwa setiap orang yang memiliki Roh Kudus itu hidupnya pasti berbeda. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kedua dan 3. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua dan ketiga. Saudara lihat perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu Roh Allah dan Roh Antikristus. Firman Tuhan katakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari mana? Dari Allah. Dan semua kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sekalipun dia sebagai manusia. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya sama saya, Om, kalau seumpamanya Yesus itu adalah Allah, dan kalau di surga itu adalah Allah, ada dua Allah dong? Oh, bukan dong. Loh, kenapa bukan? Saya bilang Yesus itu adalah firman, perkataan Allah yang diberi daging sehingga jadi manusia. Nah, kalau firman, perkataan Allah jadi manusia, berarti Allah tidak punya firman lagi dong? Oh, bukan begitu. Nah, ini yang sulit menjelaskan orang yang memahami tentang ketrinitasan ini. Saya jelaskan pelan-pelan. Saya bilang begini, kamu lihat reporter televisi kalau dia baca berita, ya, saudara lihat dia bicara di sana, suara sampai di rumah kamu nggak? Sampai di mana-mana nggak? Sampai. Tapi apakah dia di sana tidak punya suara lagi? Ada suaranya. Ngerti nggak kira-kira sih? Ngerti ya? Atau ginilah. Saya katakan Bro di Pos 5 lah, Bro di Pos 5. Ketika dia nyanyi, direkam suaranya. Suara Bro itu ada di mana-mana, saudara dengar rekaman, iya Pak ya? Apa Bro tidak punya suara lagi? Ada.
Yang direkamkan suaranya, saudara, kita diperdengarkan ke seluruh dunia, tapi Bruni tetap punya suara. Begitupun perkataan Allah adalah firman, dan firman ini Yohanes 1 ayat 14 diberi daging dan dia hidup jadi manusia. Sehingga dalam Yohanes juga Yesus selalu katakan, apa yang diperkatakan kepada kita itu berasal dari Bapanya di surga. Amin. Jadi Allah dan firman itu satu. Jadi sekalipun firman ini jadi manusia, tapi dalam diri Bapanya itu tetap ada firmannya. Ngerti ya? Ini lain lagi yang kita mesti jelaskan, ini terlalu panjang ini nih. Jadi kembali kepada firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menulis ini di abad pertama bahwa roh antikristus ini, Alkitab katakan dia akan datang. Dalam di abad pertama Yohanes sudah menulis bahwa dia akan datang. Lalu kemudian dikatakan tapi sekarang ini dia sudah ada dalam dunia ini. Artinya Yohanes sudah bernubuat tentang satu pribadi yang disebut antikris. Ini ada roh, bukan maksud pribadi, tapi roh antikris ini dia akan datang. Tapi sekarang ini bukan cuma datang, tapi dia sudah berkuasa dalam dunia ini. Amin. Jadi kita perlu hati-hati. Dan setiap orang yang menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saya mau katakan bahwa dia memiliki antikris. Dan setiap orang yang memiliki roh Allah dalam hidupnya, dia tetap masih mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Amin. Nah, sementara dipenuhkan oleh Roh Kudus, tadi saya katakan bahwa memiliki dan dipenuhkan itu adalah dua hal yang berbeda. Orang-orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, bahwa pada dirinya, pada kehidupannya ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi dipenuhkan oleh Roh Kudus itu ada hal yang berbeda. Tadi saya katakan bahwa orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus akan bermanifestasi dengan berbahasa yang berbeda, yang dikenal dengan bahasa lidah dan bahasa roh. Bahasa lidah disebut glosolalia, sementara bahasa roh itu bahasa manusia. Ketika ada orang orang Arab berbicara bahasa Tionghoa, orang bilang kok itu bahasa Tionghoa sementara dia orang Arab gitu. Itu bahasa roh namanya zonolalia. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, bahasa lidah itu membangun rohnya dengan Allah, tetapi bahasa lidah itu membangun rohnya dengan Allah, tapi bahasa roh itu membangun kebangunan rohani itu adalah bahasa roh. Oke, kita lanjutkan dalam Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17, firman Tuhan katakan begini, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa apa? Bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Nah, saya punya pengalaman baru-baru ini ketika Wagem Revi kontak saya, bro, tolong layani, adalah satu jemaat di Ketapang, dan saudara mungkin tahu dia salah satu pengurus pemuda. Omnya itu sudah pindah server, lalu kemudian omnya itu sakit, dan menurut pengakuan dia setiap malam itu dia tidak bisa tidur, saudara. Dia ngamuk. Jadi malam dia nggak tidur, pagi siang dia tidur. Sementara orang rumah itu sampai nggak bisa tidur, saudara. Jadi tiap malam orang tuanya, mamanya dan kakaknya perempuan dan keponakan itu nggak bisa tidur. Karena apa? Karena dia tidak pernah tidur tiap malam dan dia ngamuk. Tapi besok dia tidur, giliran yang punya rumah tidur nggak bisa, saudara. Jadi hampir tidak bisa tidur. Lalu kemudian saya ditelepon sama Revi, bro tolong layani. Oke, saya datang dengan Devi, kita berdua datang lalu ketemu. Lalu sebelum saya layani, kakaknya cerita dulu tentang pengalaman adiknya dan seterusnya. Saya juga heran kenapa dia pindah server. Karena dia dulu menurut pengakuan dia pernah rajin beribadah di Ketapang, saudara.
Lalu singkat cerita dia pindah server karena sebuah pernikahan, saudara. Kemudian waktu dia sakit, lalu singkat cerita dia sakit itu tumor otak sudah 15 tahun yang lalu. Dan tahun kemarin 2 kali operasi, jadi 3 kali operasi, tahun sebelumnya 1 kali operasi, tahun kemarin 2 kali operasi. Jadi akhirnya dia itu tangan sebelah kanan itu jadi otak sebelah kiri, jadi tangan sebelah. Jadi tapi pengakuan dari keluarga bahwa dia dirasuki roh jahat. Jadi dia kalau duduk tuh miring, gak bisa bangun. Jadi kalau ngobrol nggak mau duduk, mamanya harus tompang tangan. Oke, kita masuk di kamar, dia tempat tidur. Saya tanya-tanya sama dia, lalu kemudian saya layani. Lalu singkat cerita saya katakan bahwa orang ini tidak mengalami roh jahat. Karena ketika saya undang dia, setelah saya memuji, saya layani dia, kemudian saya bilang, kamu berdoa sama saya, mau? Lalu saya bimbing dia, saya bilang undang Yesus masuk dalam hidupnya. Saya bilang sebut nama Yesus, dia Yesus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Singkat cerita dia tertarik juga, lalu dia ngobrol-ngobrol dengan kita. Dia bilang kalau bisa dia minta dilayani lagi. Oke, saya bilang sama dia, oke, nanti kapan-kapan saya datang. Baru selang 2 minggu saya ditelepon lagi oleh Revi, bro, temanin Rani juga mau datang. Saudara, luar biasanya saudara, waktu kita datang kedua kali, saudara tahu dia bisa duduk, kepalanya bisa tegak, dan dia lihat saya, dia bilang haleluya. Itu luar biasa tuh. Aduh, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya banyak mengalami orang-orang yang dirasuki roh jahat. Dan kalau saya melayani orang-orang yang dirasuki roh jahat, kalau saya baru datang dia udah teriak. Kalau saya doain saja dia tetap menolak. Kalau saya bilang panggil nama Yesus, tetap dia menolak. Itu ada roh jahat di dalamnya. Saya tadi punya pengalaman dengan Pak Haiki. Dulu Pak Haiki di kantor di atas iya Pak, itu hampir tiap Jumat suka dirasuk orang kesurupan di atas. Tapi puji Tuhan, oleh kuasa Tuhan Yesus semua beres, semua selesai. Bukan saya, tapi karena Tuhan Yesus sehingga orang itu tidak lagi kesurupan. Dan sampai hari ini kantor Pak Haiki aman-aman aja. Puji Tuhan, itu karena ada Tuhan. Jadi ketika saya melayani di sana sampai tuntas, lalu kemudian kedua kali saya datang dengan Rani, saya doain lagi dengan dia. Terus saya bilang sama dia, kalau kamu sehat, mau nggak kamu ke gereja sama saya? Mau om. Luar biasa. Dan saya percaya, saya sangat percaya apa yang dialami oleh dia bukan karena siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus yang menjamah hatinya. Dan puji Tuhan dia bisa duduk dan dia bisa makan, sekalipun harus disuap karena tangannya belum beres. Dan kemudian dia sudah bisa angkat kepala, tidak perlu ditopang. Dan dia lihat saya, ya selalu haleluya. Saya bilang laki-laki ganteng nih, saya bilang ngapain cari perempuan-perempuan yang salah-salah. Singkat cerita, dan dia minta kapan-kapan kita layani lagi. Jadi Revi juga kasih tahu saya, bro, puji Tuhan ada perbaikan, kalau bisa bro ada waktu datang melayani lagi. Puji Tuhan. Kita kembali kepada pemberitaan firman Tuhan. Namun yang terpenting dari kedua-duanya, baik yang memiliki Roh Kudus maupun dipenuhkan oleh Roh Kudus, adalah ketika hidupnya itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ini hal yang sangat berbeda. Ada orang-orang yang penting dia menjadi orang percaya, jadi orang Kristen cukup. Belum tentu. Ada orang-orang yang penting saya percaya, saya sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, lalu kemudian saya bisa bermanifestasi dengan berbahasa lidah, bahasa roh, dan seterusnya. Tapi kalau hidupnya itu, sekalipun dia sudah memiliki Roh Kudus karena dia menjadi orang percaya dan sudah bisa berbahasa roh, tapi kalau hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saya tidak bisa menjaminkan saudara bisa diselamatkan. Maaf bicara, saya harus jujur bahwa ada banyak orang, jangankan saudara, banyak pendeta-pendeta yang punya mujizat, melakukan mujizat. Yesus sendiri katakan, apa yang dia perkatakan ikutin, apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, tapi jangan ikut perlakuannya. Amin. Ada banyak pendeta yang dipenuhkan Roh Kudus, dia jadi pendeta, dia orang percaya, tapi hidup hari-harinya itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan itu akan membuat penyesatan yang begitu banyak. Itu yang dikenal dengan logical fallacy, logika yang menyesatkan. Banyak orang dengar firman Tuhan dari yang apa yang diberitakan itu hebat, tapi ketika dia lihat kehidupan pendeta hari-harinya tidak sesuai dengan apa yang dihotbahkan di atas mimbar, itu perlu hati-hati, saudara.
Orang bisa bilang, Pak Pendeta ini enak benar, baik. Saudara lihat saya di mimbar, tapi saudara belum pernah tinggal dengan saya dalam rumah saya. Apakah saya di mimbar dengan saya di rumah sama? Kalau sama, puji Tuhan. Tapi berapa banyak seorang pendeta di atas mimbar luar biasa, tapi di luar, maaf bicara, punya piaraan, saudara. Luar biasa. Di rumah istrinya ditampar, saudara. Banyak pendetanya. Nah, ini saya mau katakan kepada saudara, memiliki Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus dua hal yang berbeda, tetapi yang terpenting dari kedua-duanya adalah ketika hidupnya dipimpin oleh Roh. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam dirinya punya kasih yang luar biasa. Sebagai orang percaya, tapi kalau dia sulit memaafkan, perlu dikoreksi. Dia memiliki Roh Kudus, tapi dia hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Gak mudah, saudara. Gak mudah. Untuk mengampuni, untuk memaafkan gak mudah. Ketika kita menolong seseorang, menolong itu harus dengan hati yang tulus. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah menolong seseorang dan orang itu berterima kasih, sudah merasa tertolong, tapi beberapa waktu kemudian orang ini membicarakan tentang kita, menjelek-jelekan kita, lalu kemudian kita ini bilang, wah nggak tahu diri, dulu kalau bukan gue yang tolong jadi apa? Saya mau katakan kepada saudara, pemberian saudara sudah selesai di hadapan Tuhan. Tidak ada reward lagi. Sekalipun kita memberikan dengan hati yang tulus, dan sebaliknya dia memfitnah saya, dia menggosipkan saya bersyukur, Tuhan terima kasih banyak, dan saya percaya ada reward yang Tuhan sediakan buat diri saya. Amin. Tapi kalau jangan kemudian saudara sakit hati, lalu kemudian cerita, oh nggak tahu diri, dulu kalau bukan gua tolong jadi apa? Nggak jadi manusia. Dulu bukan manusia dia. Bukan itu, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, apapun konsekuensi yang dia harus hadapi itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu nggak gampang, nggak mudah. Sebab itu saya katakan, orang yang memiliki Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus dua hal yang berbeda. Tapi yang terpenting dari kedua-duanya, ketika hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu hidup penuh dengan kasih terhadap sesama. Amin. Suka memberi, suka menolong, suka mengasihi, suka mengampuni. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu di dalam kitab Galatia tadi katakan, ayat pokok tadi saya bacakan buat saudara. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga, apa katanya? Dipimpin oleh Roh. Karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita ini yang dipimpin oleh Roh Kudus ini akan diadopsi menjadi anak Allah. Dalam kitab Roma 48 ayat 14, kitab Roma 8 ayat 14, firman Tuhan katakan begini, saudara. Semua orang tanpa terkecuali yang sudah memiliki Roh Kudus maupun yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah apa? Anak-anak Allah. Amin. Saudara mau menjadi anak-anak Allah? Saudara mau menjadi anak-anak Allah? Enggak mudah, saudara, enggak mudah. Sebab semua orang yang menjadi anak-anak Allah adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Tapi untuk memiliki warisan sebagai ahli waris kerajaan Allah ini enggak mudah, saudara. Enggak semudah apa yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan, dan ketika kita sudah menjadi anaknya, maka kita juga adalah ahli warisnya. Haleluya. Dikatakan dalam Roma 8, tadi sudah dikeluarkan, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, saudara perhatikan narasi firman Tuhan ini, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Saudara, kita pasti mau memiliki menjadi seorang ahli waris. Orang tua kita mati, pasti warisan diberikan kepada kita. Kalau kita masih hidup, kalau kita awarhum juga ya selesai. Firman Tuhan katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus,
Saudara perhatikan ini yang terpenting, yaitu jika kita, apa katanya? Siap enggak? Firman Tuhan katakan kita adalah ahli waris. Ketika kita percaya dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris akan janji-janji Allah, itu keselamatan, pengharapan keselamatan dalam Dia. Tetapi konsekuensi jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, kalau kita adalah anak-anak dan kita adalah ahli waris, maka Alkitab katakan jika kita ini siap menderita bersama-sama dengan Dia. Semua orang mau menjadi ahli warisnya, semua orang mau jadi anak-anak Allah. Tapi nggak semudah itu untuk menerima janji-janji Allah kalau kita tidak siap menderita untuk Dia. Firman Tuhan katakan ketika kita siap menderita untuk Dia, supaya kita juga dipermuliakan. Dipermuliakan itu dikembalikan kepada manusia sempurna, itu dipermuliakan. Saudara perhatikan pada waktu Adam dan Hawa dijadikan oleh Allah, mereka itu adalah manusia sempurna. Mereka telanjang pun mereka tidak tahu mereka telanjang. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka dosa ini yang membuat mereka mengerti tentang kehidupan mereka, bahwa mereka telanjang. Maka Yesus harus hadir dalam dunia ini untuk menutup, bukan cuma menutupi, menghapus seluruh dosa manusia ini, supaya manusia ini dikembalikan kepada manusia yang sempurna, yaitu kita dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Kenapa Yesus tidak dapat berbuat dosa sekalipun Dia adalah Allah, tapi Dia adalah manusia? Karena Dia adalah manusia sempurna. Dan ini yang Tuhan mau, kita sebagai ahli waris ini, ketika kita siap menderita bersama-sama dengan Yesus, maka kita akan dikembalikan kepada manusia yang sempurna. Amin. Dalam Galatia 4 ayat 7, firman Tuhan katakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Tapi nggak semudah itu, saudara. Karena itu hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Nah, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh? Nah, saya masuk dalam pembahasan. Yang pertama saya catat di sini, yaitu yang tidak menuruti hawa nafsu dagingnya. Itu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya yang tidak egosentris, tidak memikirkan dirinya dalam dagingnya, tapi pandangan dia selalu arahkan kepada Yesus Kristus. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selalu berpusat kepada Yesus Kristus. Ketika saudara punya kesempatan untuk tidak mengampuni, tapi saudara memandang Yesus, maka pada saat itu juga saudara akan bisa mengampuni. Amin. Ngerti gak sih? Ketika saudara sulit untuk menolong orang, tapi kalau pandangan saudara tertuju kepada Yesus Kristus, maka saat itu juga ada belas kasihan yang muncul dalam hidup saudara untuk menolong sesama. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama saya catat, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak hidup menurut dagingnya. Artinya orang yang tidak bersifat egosentris, tetapi Kristusentris. Dalam Matius 24 ayat 41, karena itu kita perlu berdoa, kita harus berjaga-jaga. Karena roh itu penurut, tapi daging itu lemah, saudara. Kalau kita egosentris, maka daging kita akan lebih berkuasa daripada roh kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Maka roh itu harus dikenyangkan dengan firman Tuhan. Amin. Karena dalam Matius 26 ayat 41, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Titik 2. Roh memang penurut, tetapi apa? Daging lemah. Roh memang penurut. Bagaimana yang lemah ini memimpin roh saudara? Ketika saudara disakiti oleh orang, daging ini akan berontak. Orang itu nggak tahu diri, saya sudah bantu dia dan seterusnya, malah dia balas saya seperti ini. Itu daging, saudara. Tapi kalau roh saudara berbicara, maka saudara bisa mengampuni dia, bisa mengasihi dia.
Dan itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah, karena itu perlu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus itu mengintervensi pada waktu saat saudara sulit memaafkan. Roh Kudus akan mengingatkan kita, ampuni dia karena kamu sudah diampuni. Amin. Itu gak gampang memang, gak gampang. Tapi kalau dia mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia mampu, sanggup melakukannya. Roh memang penurut daging lemah. Bagaimana yang lemah memimpin daging roh saudara? Dan tidak mungkin saudara masuk main judi, lalu Roh bilang udah lu masuk, gue tunggu di luar. Ada gak gitu bisa? Nanti kalau untung kita bagi dua, bagi rata ya. Gak mungkin saudara. Atau kita mau masuk di sebuah diskotik lah, roh saudara yang sudah dipenuhkan, yang sudah dimiliki, saudara sudah memiliki Roh Kudus, dan bahkan saudara sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tapi hidup saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pada satu ketika saudara diajak dugem, pasti pesta pora dan pasti ada obat-obatan lah. Lalu kemudian roh bilang sama saudara, kamu kan udah bertobat. Masa iya? Tapi saudara memaksakan diri. Karena apa? Egosentris, bukan kristosentris. Saudara mau hidup dalam hawa nafsu daging saudara. Lalu roh bilang sampai depan pintu, roh bilang, sudah kamu masuk aja, gue tunggu di luar aja. Bisa nggak saudara dugem tanpa roh? Awarahum saudara. Karena itu Alkitab katakan berjaga-jaga dan berdoalah, sebab roh itu memang penurut tapi daging lemah. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka saya percaya kecenderungan kita tidak mau mengikuti daging kita, sekalipun hidup kita ini adalah daging. Kita lihat dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20, mungkin agak panjang. Saya masih ada waktu Pak Haiki. 18 sampai 20. Firman Tuhan katakan begini, sebab aku tahu, Rasul Paulus ini sebuah pengakuan, statementnya Rasul Paulus, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai apa? Manusia. Dia menyadari penuh bahwa dia masih dikuasai oleh daging. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Karena itu betapa pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak membuka diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka kecenderungannya Rasul Paulus katakan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya yang kita tidak suka, tapi kita lakukan karena dikuasai oleh daging. Itu yang saya mau katakan, itu egosentris, hidup dalam hawa nafsu. Tapi kalau hidup saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya pandangan kita akan tertuju kepada Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, disitulah peranan Roh Kudus. Karena kita dipimpin, Roh Kudus akan mengingatkan jangan lagi berbuat. Amin. Saudara lihat pengalaman Yusuf, saudara lihat. Saya percaya bahwa Yusuf dipimpin atau dididik oleh seorang bapak yang luar biasa. Kita tahu Yakub punya anak 12 orang. Dan saya percaya bukan saja Yusuf dan Benyamin lahir dari istri Rahel, bukan Rahel, Rahel, bukan Lea. Yusuf punya kakak-kakak juga mengalami pendidikan yang sama karena ada satu bapak, yaitu Yakub. Amin. Karena Yakub punya anak 12 orang, 13 yang satu perempuan Dina, Ruben, Lewi, Isakar, Zebulun, Gad, Asher dan seterusnya sampai kepada Yusuf dan Benyamin, Ben-Oni. Dan saudara lihat dari ke-12 anak laki-laki ini, ada satu anak yang selalu dengar-dengaran dan selalu hidup takut akan Tuhan. Singkat cerita, pada waktu dia dijual dan kemudian dia membeli seorang petinggi, salah satu petinggi di Mesir, yaitu Potifar. Dan Potifar melihat bahwa Yusuf diberkati oleh Tuhan karena hidupnya dipimpin dan takut akan Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga, Kejadian 39 ayat yang ketiga,
Ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, setelah dilihat oleh tuannya itu Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf diberkati oleh Tuhan karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Hidup takut akan Allah itu sama dengan dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu ketika Yusuf digoda oleh seorang perempuan cantik, saya percaya Potifar punya istri pasti cantik dan kaya, dan tidak ada yang melihatnya, dan Yusuf punya kesempatan untuk melakukan itu, saudara. Dia dibujuk oleh istri tante girang ini, Potifar ini, istri Potifar. Saya percaya istri petinggi pasti cantik lah, kaya, kurang apa, Yusuf mau apa saja dibeliin buat Yusuf. Tapi saudara lihat, karena Yusuf hidup takut akan Tuhan, dan saya percaya dia dipimpin oleh Roh Allah, maka dia kuasai keadaan itu, dia tinggalkan, dia melarikan diri. Karena itu saudara, ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, jangan merasa diri mampu, saudara. Tinggalkan. Pada waktu Yesus melihat mukanya Kain, Yesus bilang, Tuhan bilang sama Kain, apakah mukamu tidak berseri kalau kamu berbuat baik? Lalu kemudian Tuhan bilang, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi setiap kita ini, saudara, dosa selalu ada di hadapan kita. Kalau kita tidak dipimpin oleh Kudus, sekalipun kita sudah memiliki Roh Kudus, sekalipun kita sudah bisa berbahasa lain, tapi kalau hidup saudara tidak mau dipimpin Roh Kudus, mudah sekali kita jatuh, saudara. Jangan merasa diri mampu. Karena Paulus juga pernah katakan di dalam kitab Korintus, pada saat kita merasa kuat, di saat itu kita akan jatuh. Dan bagaimana kita berkuasa atas itu? Tinggalkan. Jangan sok berhadapan dengan dosa. Yang kedua, yang terakhir, yaitu bukan saja tidak hidup dalam hawa nafsu, tetapi siap menderita dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Sebagaimana kita Roma 18 ayat 7 tadi, 8 ayat 17 tadi, bahwa kalau kita ini adalah anak Allah dan kita adalah ahli waris, firman Tuhan kayak katakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Amin. Artinya yang kedua, orang yang dipimpin oleh Kudus adalah orang-orang yang siap menderita untuk dimuliakan. Artinya kalau kita adalah ahli waris, maka kita juga harus siap untuk menderita, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8:17 tadi. Sebab dalam Filipi 1:29 katakan, kita dipanggil bukan saja diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat Tuhan, tapi dalam Filipi 1:29 katakan, kita dipanggil siap menderita untuk Tuhan. Amin. Jadi nggak mudah, saudara, untuk dipimpin oleh Kudus. Secara teoritis mungkin bisa kita lakukan, kita bisa nasihatin orang, tapi dalam prakteknya itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Dan saya sampai hari ini saya lagi dalam proses pembelajaran. Sekalipun sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi saya lagi berusaha untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu nggak mudah, saudara. Sekalipun saya seorang pelayan Tuhan, tapi nggak mudah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga apa? Untuk menderita untuk Dia. Amin. Siap enggak untuk menjadi ahli waris? Saudara siap jadi ahli waris? Siap menderita dong. Amin. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sebagai ayat-ayat yang masih belum terakhir, 1 Petrus 2 ayat 21, firman Tuhan katakan begini, sebab untuk itulah, luar biasa, apa katanya? Untuk itulah kamu, ketika dia katakan kamu itu secara personal, kalau firman ini datang kepada saudara saat ini, kepada kamu itu bicara tentang personal, semua yang hadir dalam ruangan ini termasuk saya. Dia katakan sebab untuk itulah kamu, kita semua dipanggil karena Kristus pun telah apa? Menderita untuk kita juga, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti karakternya Allah.
Alkitab katakan ketika Yesus dicaci, dia tidak balas mencaci. Ketika dia dihina, tidak malas dengan hinaan. Bahkan ketika dia menderita pun dia tidak membalas. Karena itu dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dia katakan begini. 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita semua dalam ruangan ini begitu banyak orang, masing-masing kita punya salib itu berbeda-beda, saudara. Tidak mungkin sama. Karena kapasitas bukan menerima berkatnya yang Tuhan percayakan kepada kita, kapasitas penderitaan pun Tuhan tahu. Masing-masing kita itu kemampuan kita sanggup menerima penderitaan dari Tuhan atau tidak. Ujian maksud saya bukan penderitaan dari Tuhan, tapi ujian dari Tuhan atau tidak. Sehingga ada begitu banyak persoalan, pergumulan, masalah, kesesakan, penyakit, itu kita harus lewati. Dan saya masih lewati itu sampai hari ini dengan istri saya, saudara. Saya tidak perlu cerita seperti apa keadaan istri saya hari ini. Sebagai manusia kita berharap untuk ada mujizat, tapi kita tetap percaya mujizat tetap masih ada. Amin. Dan Tuhan tahu yang terbaik yang Dia rencanakan buat setiap orang-orang yang sangat dikasihinya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya, oh haleluya, kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kita semua. Bisa bilang amin? Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang siap menderita karena dia tahu di dalam dirinya dia adalah anak Allah dan dia adalah ahli waris dari janji-janji Allah, keselamatan yang Dia sediakan kepada kita. Saya sangat percaya kalau kehidupan kekal Dia jaminkan kepada saudara dan saya, karena kita adalah ahli waris, maka kehidupan yang sementara kita dalam dunia ini pun Dia tidak biarkan kita. Dia pasti menyertai kita dan Dia siap untuk memberkati kita semua. Amin. Asal pandangan kita ini tertuju kepada Tuhan, sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang Musa ketika mengalami roh Allah. Dia mengalami roh Allah, maka dia meninggalkan kesenangan dalam dunia ini. Siapa tidak kenal Musa yang dibesarkan di istana raja sebagai anak yang diangkat menjadi putra Firaun pada waktu itu. 40 tahun dia ada di istana raja, dia diberikan pendidikan yang terbaik. Dan mungkin pendidikan yang diberikan kepada Firaun lebih tinggi daripada anak kandung dari Firaun itu, sehingga ada kecemburuan. Tetapi saudara lihat, ketika dia menyadari tentang kehidupan dia, bahwa dia bukan orang-orang Mesir, dia bukan anak putra Firaun, dan dia menolak penyangkalan diri ini, sehingga dikatakan dalam Ibrani 11, kalau tidak salah kita lihat ayat 24. Ibrani 11 ayat 24, 25 dan 26. Firman Tuhan katakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara bayangkan, hidup dalam kemewahan 40 tahun, saudara. Kalau dalam istilah bahasa asing itu life beginning the 40. Jadi orang yang mulai hidup itu 40 tahun. Nah, Musa itu 40 tahun dalam istana raja. Dalam peribahasa orang Amerika itu life beginning 40 kan. Hidup itu 40 tahun baru dia dibilang hidup. Nah, Musa 40 tahun hidup dalam kemewahan.
hidup dalam pengawalan yang luar biasa. Dalam istana apa yang dia mau, apa yang nggak ada. Tapi saudara lihat, dia katakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Hidup hanya sementara, apapun saudara miliki semua kita harus tinggalkan. Begitu kita mati, dengan sebentar waktu saja nama kita sudah tidak ada lagi dalam sertifikat rumah. Nama kita tidak ada lagi di saham di perusahaan. Nggak usah jauh-jauh, kita punya motor 1 biji, cuma aring-aring 1 saja, STNK kita pasti diganti, nama kita udah nggak ada di STNK motor. Kalau udah warahum, ya Pak ya. Ada sebuah peristiwa terjadi tahun 1515 di London, yang hari Minggu lalu saya khotbah di radio. Pengalaman dari Thomas More. Thomas More ini seorang pengacara luar biasa, dan dia diangkat oleh Raja Henry ke-8 itu untuk jadi direktur intelligence dan terkenal, dan dia seorang pengacara terkenal. Bapaknya juga seorang pengacara terkenal. Tapi pada waktu Raja Henry ini ingin menceraikan istrinya Catherine, dia protes dan dia tidak setuju. Dia menolak itu, sehingga Raja Henry menjatuhkan hukuman sebagai pembangkangan, sebagai subversif kepada raja, dan dia dijatuhi hukuman mati, saudara. Ini Thomas More, ini kisah nyata, saudara. Dan dia masuk dalam penjara menanti kematian. Dan keluarganya, istri, anak-anak datang berkunjung sama Thomas More. Kenapa dia tidak setuju? Dia katakan bahwa dalam Alkitab melarang perceraian, tidak disetujui perceraian. Itu Thomas More. Dia tidak melawan kebenaran dan tidak setuju apa yang dilakukan oleh Raja Henry ke-8 pada saat itu, tahun 1515. Pada waktu keluarga mengunjungi dia di penjara, keluarga bilang sama dia, lebih baik kamu minta ampun sama raja, dan raja pasti mengampuni kamu, karena dia juga teman dekat dengan raja, dan dia memang diangkat direktur intelligence pada waktu itu, orang penting lah dalam kerjaan, seorang pengacara hebat. Tapi apa yang dikatakan oleh Thomas More? Dia tanya sama istri dan keluarga, kalau saya minta ampun sama raja, berapa lama lagi Tuhan izinkan saya dalam dunia ini? Paling tidak 20 tahun. Saudara, apa yang dijawab oleh Thomas More? Saya tidak mau menjual kebenaran dengan 20 tahun yang sementara. Ada kehidupan kekal yang menanti saya. Dan dia menolak untuk minta maaf. Dia terima kepala harus dipenggal demi kebenaran. Gak mudah, saudara. Saya percaya bahwa Thomas More dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nggak mudah, saudara, karena ancaman hukuman mati, karena penolakan. Apa susahnya kalau dia bilang sudah minta maaf, dia setuju. Tapi dia tahu secara Alkitabiah, Alkitab melarang perceraian, dan dia minta raja sebagai panutan, Raja Henry ke-8 untuk menceraikan Catherine istrinya. Dia bilang dia menolak itu, dia tidak setuju. Dan akhirnya raja menganggap dia membangkang kepada raja, dan dia dihukum mati. Tapi keluarga bilang sudah minta maaf. Dia tanya, kalau saya minta maaf, berapa lama lagi saya masih bisa hidup dalam dunia ini? Keluarga bilang paling tidak 20 tahun. Dia bilang, saya tidak mau menjual kebenaran untuk membeli 20 tahun yang sementara. Dia tidak mau menjual kebenaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya dia tidak ragu dalam iman dia kepada Tuhan. Amin. Sebagaimana apa yang dialami oleh seorang Musa. Saudara lihat, firman Tuhan katakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau kita tahu itu menentang Tuhan, jangan kita lakukan. Mungkin saat itu menyenangkan daging kita, mungkin ada kesukaan ada sukacita yang sementara kita miliki. Tapi ingat, ada kehidupan kekal yang menanti saudara. Ada kematian kekal yang menunggu kita. Musa tinggalkan itu. Musa bilang, buat apa kita hanya senang sementara dalam dunia ini, dalam dosa. Saudara lihat ayat 26, firman Tuhan katakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Kepada upah, kehidupan kekal yang menanti dia.
Saya percaya saudara, kalau kita dipimpin oleh Kudus, maka pandangan kita tidak lagi kepada hidup yang sementara ini. Itu orang yang dipimpin oleh Kudus, pandangan dia pasti tertuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itu dalam 2 Timotius 1 ayat 12, saya tutup dengan ayat ini. 1 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tidak menuruti hawa nafsu dagingnya dan siap menderita untuk Tuhan. Itu konsekuensi. Jadi tidak mudah. Jangan kita merasa bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus. Jangan kita merasa kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tapi kedua-duanya itu tidak berfaedah kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka marilah hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang tadinya sulit mengasihi dapat mengasihi, yang tadinya sulit mengampuni dapat mengampuni, yang tadinya sulit memberi, kita mampu untuk memberi, menolong orang lain. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, yaitu betapa rindu hatiku.
Jangan kita berhenti hanya memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan kita merasa puas karena sudah bisa berbahasa lain dalam hidup kita. Tapi lebih daripada itu, kedua-duanya ketika hidup saudara mau dipimpin oleh Roh. Dan setiap orang yang dipimpin oleh Roh itu tidak mudah, saudara. Dia harus melewati penderitaan demi penderitaan. Oleh karena namanya, apakah kita siap atau tidak? Itu tidak mudah, saudara. Jangan merasa diri saya sebagai pelayan Tuhan, saya mampu, sanggup. Belum tentu, saudara, belum tentu. Dan saya melewati ujian begitu banyak. Sampai hari ini, detik ini pun saya masih belajar untuk dipimpin oleh Roh. Tidak mudah. Buka hati, saudara. Bebaskan Roh Kudus pimpin hidup saudara. Kita akan menghadapi dunia yang tidak punya kepastian ini bukan dengan hal-hal yang baik saja. Ada banyak ancaman, ada banyak rancangan-rancangan yang jahat yang akan muncul dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan menyerah. Tuhan tidak tinggalkan saudara sendiri. Tuhan tidak membiarkan saudara jatuh. Asal saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Glory, glory, glory. Yang Yesus. Kita naikkan pujian ini dari pertama. Dan sesudah itu saya mohon Pak Tatang pimpin kita dalam doa. Betapa rindu
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami perlu Roh Kudus-Mu setiap waktu, setiap saat. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu Tuhan. Sebab itu bekerja terus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memimpin kami, memenuhi hidup kami. Walaupun tantangan yang begitu berat yang harus kami hadapi, kami percaya kami boleh kuat, kami boleh mampu kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Oh, beracara terus Tuhan, beracara terus dalam hidup kami, untuk kami boleh lebih lagi dari hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Untuk kami boleh lebih cinta lagi kepadamu Tuhan, lebih setia mengiringi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan pakai lebih heran lagi untuk membukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Bekerjalah terus Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pakai senantiasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu sekarang sampai saat ini. Apapun tantangan yang ada di hadapan kami, kami boleh kuat, kami boleh mampu kalau Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Edwin Tanalisan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu sambil mengangkat pujian, sambil bertepuk tangan. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
lagi kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Jaya yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang kita berikan waktu untuk Bapak Haiki menyampaikan pengumuman. Silakan Pak. Bapak Ibu minta waktu 3 menit satu pulsa. Karena memang tujuan kita kumpul di sini kan sama-sama udah janji mau sampai ke tingkat yang paling atas. Kita sama-sama seperti ini lagi sampai tingkat yang paling atas. Tetapi kuncinya yang tadi dibawakan oleh Bapak Pendeta Edwin Tanalisan, hidup dipimpin Roh Kudus. Kita tahu supaya kita masuk ke sorga menjadi mempelai, kita harus senantiasa dipimpin Roh Kudus. Tetapi nggak gampang, tantangannya daging. Ya saudara, sekarang tanda-tanda zaman telah nyata menimpa kita. Kita setiap hari hidup nyaman, maunya yang enak, main WA, Facebook terus, tanpa memperhatikan makanan roh, tanpa hidup dipimpin oleh roh. Jadi nyaman, maunya yang empuk. Tiap hari saya ngelihat, saya ini harga emas naik apa enggak, karena punya emas. Tiap hari dolarnya naik apa enggak, begitu mulu. Nah itu lawannya. Mana mungkin kita masuk ke atas itu. Seringkali ingat, kenyamanan itu bisa menjadi kutuk buat kita. Oleh sebab itu kita harus hidup bijaksana sekarang. Ini saya perlu ngomong tegas, karena berkali-kali kalau kita dengar firman, kalau nggak nyangkut, pokoknya saya dibenci nggak apa-apa pulang. Yang penting tujuannya udah mengerti bahwa kita harus hidup bijaksana, kita mempunyai kacamata Allah, firman Allah, supaya kita mengerti, supaya tujuannya itu bisa tercapai. Amin. Amin. Saudara, makanya Tuhan Yesus bilang tuh, sama orang yang ahli Taurat, Farisi, munafik. Firman Allah berpedang mata dua, kesana kesini juga. Kita munafik gak nih sekarang? Pikir, sambil mengerti Roh Allah itu benar ada nggak dalam kita. Ini esensial, pelajaran yang kita tiap pertemuan tujuannya tuh seperti ini. Ulang, untuk kita sama-sama seperti ini, happy di sorga, kita harus dipimpin Roh Allah. Tidak ada jalan lain. Amin. Amin. Haleluya. Jangan mudah foya-foya, udah tua kaya raya, kalau mati masuk sorga. Bullshit, ya. Oke. Kita ketemu lagi tanggal 28 Maret akhir bulan ini. Ada pendeta dokter apa saya lupa. Sebentar. Yang akan memberikan firman Tuhan. Ya, dia master teologi juga. Nanti kita tunggu berkat Tuhan lagi. Apa maunya Tuhan di akhir zaman ini untuk kita berbuat supaya sesuai dengan tujuan kita. Mau datang lagi tanggal 28? Amin. Saya minta maaf yang belum dapat kabar dari seksi konsumsi, yang belum dapat nanti pulangnya disediakan. Haleluya. Jangan khawatir, berkat kalau kita punya roh, Tuhan imbangin lah. Amin. Amin. Ya, jadi Haleluya. kita ketemu lagi tanggal 28. Di sini ada Pak Abraham. Pak Abraham Ya, enggak datang. Oke, tidak apa-apa. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Edwin Tanalisan yang senantiasa memberkati kita. Dari entah berapa tahun dari gereja kita, maksudnya ibadah ini, sekian orang saja diberkati, dan bahkan kalau boleh kami anggap sebagai advisor di dalam PD ini. Haleluya. Oke, bro? Ya. Ntar pulang dari ibadah disetrap dia, ditanya-tanya sama jemaat.
Karena waktunya singkat, nggak dibuka ruang pertanyaan di after ibadah atau after firman tadi. Oke, kita bangkit berdiri, kita sudahi. Kita nyanyikan lagu itu dengan penuh penyerahan dan penuh doa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Jangan hidup di mimbar beda sama hidup setiap hari. Oleh sebab itu, hidup dipimpin Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap tak dapat jalan sendiri tanpa Haleluya. Angkat tangan kita. Bawalah diriku kepada. Nanti Bapak Pendeta James satu kita diriku mengikuti jalanmu. Ya, terima kasih Bapa di surga untuk berkati setiap umat-umat-Mu, berkati hamba-Mu yang sedang bawa firman-Mu, dan pakai Bapak hamba-Mu menjadi alat-Mu yang heran dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu, setiap tugas aktivitas yang akan dikerjakan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada keberhasilan, ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, dan Allah Roh Kudus senantiasa memegang tangan kami, menuntun kami. Hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.